Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3 garis datar 1997 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 221 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, mengubah lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 221 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 dengan menambahkan nama kepala daerah dan nama wakil kepala daerah untuk disahkan pengangkatannya yang telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 memegang jabatan selama 5 tahun. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2025, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang terhormat, satu dan seterusnya. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 1997 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 221 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 tahap ketiga. 1 sampai dengan 3 tertulis terbaca. 4. Willy Brodus Lai SH sebagai Bupati Belu. Vicente Hornay Gonçalves ST sebagai Wakil Bupati Belu. 5 sampai dengan 12 tertulis terbaca. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Persiapan pelantikan. Kepada pejabat yang akan dilantik didampingi rohaniwan, disilakan menempati tempat di depan. Mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur menuju meja pelantikan. Hadirin dimohon berdiri.
Pengucapan janji jabatan dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil janjinya? Bersedia. Bersedia. Kurang keras nih. Apakah saudara-saudara bersedia diambil janjinya? Bersedia. Bersedia. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, karena Tuhan Maha Pendengar dan Maha Mengetahui, maka kita ucapkan dengan sungguh-sungguh. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Saya berjanji Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi akan sebagai Bupati dan Wakil Bupati sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Pada kesempatan ini, patut kita bersyukur karena kasih dan kemurahannya. Saudara berdua, Bapak Bupati Belu dan juga Bapak Wakil Bupati Belu telah dilantik menjadi pejabat di Kabupaten Belu. Laksanakan tugas yang dipercayakan kepada saudara berdua. Yakin bahwa Tuhan yang memanggil dan memilih saudara berdua akan tetap menyertai dan menuntun saudara berdua. Belajarlah dari pribadi Yesus yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadilah pribadi yang kehadiran dinantikan dan kepergiannya dirindukan. Mencari orang yang baik, orang yang setia, orang yang bertanggung jawab, ibarat mencari permata di balik timbunan kaca. Untuk itu marilah kita berdoa mohon rahmat kekuatan dari Tuhan agar memampukan saudara berdua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Dan semoga lewat peletakan tanganku ini dengan bantuan doa restu Bunda Maria serta para kursus surga, saudara berdua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengukuhan selesai. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara janji jabatan dan fakta integritas berturut-turut. Yang pertama, Saudara Willy Brodus Lai SH sebagai Bupati Belu.
Selanjutnya, Saudara Vicente Hornay Gonzalves ST sebagai Wakil Bupati Belu. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur disilakan kembali ke meja pelantikan. Pembacaan kata-kata pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Senin, tanggal 24 Maret 2025, saya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, atas nama Presiden Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, nomor 100.2.1.3, garis datar 1997, tahun 2025, tanggal 17 Maret 2025, dengan resmi melantik Saudara Willy Brodus Lai S.H. sebagai Bupati Belu dan Saudara Vicente Hornay Gonzalves ST sebagai Wakil Bupati Belu. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Lakaliana SSI APT ditandatangani. Pelantikan selesai, dilanjutkan dengan serah terima jabatan. Kami mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mengambil tempat di tengah. Serah terima jabatan oleh Wakil Bupati Belu periode 2021-2025 kepada Bupati Belu yang baru dilantik.
Serah terima jabatan selesai. Gubernur Nusa Tenggara Timur, disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi NTT, Pak Joni Asadoma. Yang terhormat Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Pak Fernando, beserta seluruh anggota DPRD yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati anggota DPR RI yang hadir hari ini, Pak Andre Hugo Parera, Wakil Ketua Komisi 13. Betul ya Pak Andre? Dulu 10, sekarang sudah 13. Bersama dengan Pak Umbu Rudi Kabunang, anggota DPR RI juga di Komisi 13 ya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat dua anggota DPR RI yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati juga anggota DPD RI, Pak Abraham Paulianto. Komisi berapa Pak Abraham? Komisi 1 ya. Tepuk tangan buat Pak Abraham Paulianto. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT, hadir dari Danrem atau yang mewakili, dan Lanut atau yang mewakili, dan Nalan atau yang mewakili, dari Kepala BIN, Pak Kajati atau yang mewakili, kemudian dari Kepala Pengadilan Tinggi atau yang mewakili, singkatnya semua Forkopim hadir pada hari ini. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi NTT dan jajaran dari pimpinan OPD Provinsi NTT hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2025-2030. Kita berikan tepuk tangan bagi Bapak Willy Broduslai, SH, dan Bapak Vincente Hornai Gonsalves, ST. Dan juga kepada Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2025, Bapak Agus Taulin dan Bapak Dr. Andus Aulesius Heleseran. Yang kami hormati Ketua dan Pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Belu. Saya lihat ini staf sini lengkap semua nih, hadir semua nih dari DPRD Kabupaten Belu. Kemudian juga yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Provinsi NTT, Ibu Asti dan jajaran. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Kabupaten Belu periode 2025-2030. Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Kabupaten Belu periode 2021-2025. Yang kami hormati para sesepuh asal Kabupaten Belu. Yang kami hormati semua unsur Forkopimda Kabupaten Belu yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Paguyuban Keluarga Asal Belu yang ada di Kupang. Pimpinan perangkat daerah Kabupaten Belu yang hadir pada hari ini. Para pejabat sipil, TNI dan Polri yang hadir. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan asal Kabupaten Belu. Segenap insan pers dan media massa serta Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua.
Mengawali sambutan ini, kami mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita bisa melaksanakan acara pelantikan dalam suasana yang penuh syukur dan persaudaraan, dalam menyambut pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2025-2030. Di tengah momentum bersejarah ini, saya bersama Wakil Gubernur Provinsi NTT, atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur menyampaikan dalam forum yang baik ini, kita sebentar lagi akan sampai pada Idul Fitri bagi keluarga besar umat muslim di NTT, dan juga selamat juga menyampaikan Paskah dan menuju Paskah bagi umat Kristiani di seluruh NTT. Dua momen penuh makna ini menjadi pengingat kita bahwa persaudaraan dan toleransi adalah fondasi kokoh untuk membangun Pulau Merata yang damai dan sejahtera. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Agustinus Tauli dan Bapak Dr. Andus Aloysius Hale Serens atas segala dedikasi, kerja keras dan pengabdian yang tulus selama memimpin Kabupaten Belu. Dan tentunya saya menyampaikan profisiat dan selamat mengemban amanah kepada Bapak Willy Broduslai dan Bapak Vincente Hornay Gonsalves sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Perlu saya tekankan, pelantikan ini bukan sekedar penegasan atas hasil pilkada, tetapi momentum penting untuk menyulam kembali persatuan, merawat kepercayaan rakyat, dan memulai langkah pelayanan yang tulus. Kepercayaan masyarakat Belu yang sudah diberikan harus dijawab dengan kerja nyata. Meningkatkan kesejahteraan, memperkuat pelayanan publik, menjaga stabilitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, Belu bukan hanya seberanda provinsi NTT, tapi juga garda terdepan Indonesia di kawasan perbatasan. Disinilah kita tunjukkan bahwa batas negara bukan penghalang, tapi justru jembatan persahabatan antar bangsa. Letak geografis yang strategis ini menjadi pemicu semangat bagi Bupati dan Wakil Bupati yang baru untuk menghadirkan pengabdian yang tulus dan pelayanan yang berakar pada komitmen dan integritas demi kemajuan masyarakat Kabupaten Belu. Saudara berdua diharapkan tidak hanya hadir sebagai pemimpin administratif semata, tapi juga mampu membaca peluang, menjawab tantangan, dan menyediakan solusi nyata bagi pembangunan Belu yang berkelanjutan. Tugas kita sebagai pemimpin daerah jelas, membela kepentingan rakyat dan bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat. Maka instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/833/SC bukan sekedar ajakan menghemat anggaran. Ini adalah strategi nasional untuk memastikan setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Dalam situasi fiskal yang terbatas, kita harus lebih cermat. Tentukan prioritas, fokus pada program yang berdampak besar. Efisiensi bukan hanya soal memangkas, tapi soal merancang program yang tepat guna, tepat sasaran, dan membawa perubahan nyata. Arah pembangunan kita harus pro rakyat, berpihak pada pengurangan ketimpangan, dan menjunjung kesejahteraan yang berkeadilan. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin, kita bisa pastikan bahwa setiap kebijakan membawa manfaat langsung dan mendorong Belu untuk melangkah lebih maju, lebih cepat dan lebih adil bagi semua. Hadirin yang saya hormati, dalam upaya mendorong kemajuan NTT secara menyeluruh, saya mengajak Bupati dan Wakil Bupati Belu untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Potensi inilah yang bisa menjadi prime sektor sekaligus prime mover, penggerak utama ekonomi akan mendorong sektor-sektor lainnya ikut tumbuh. Kita percaya bahwa pendekatan plurisentris pluriformis, setiap kabupaten kota memiliki potensi unik untuk dikembangkan, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki kapasitas untuk mendorong pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan ini, kita ingin memastikan bahwa pembangunan berjalan secara merata, adil dan inklusif di Nusa Tenggara Timur. Tidak boleh lagi ada ketimpangan mencolok antara satu daerah dengan daerah lainnya di Provinsi NTT. Dalam sepekan terakhir, saya bersama Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota NTT, termasuk dari Belu yang diwakili oleh Sekda, telah melakukan kunjungan maraton ke 25 kementerian lembaga
dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan kabar baiknya bahwa semua pihak yang kami temui memberikan komitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan semua potensi daerah di NTT, khususnya di sektor pertanian, kelautan perikanan, infrastruktur, hingga penanganan kemiskinan dan stunting. Seluruh menteri di Jakarta, termasuk juga Gubernur DKI Jakarta, para menteri mengatakan bahwa dalam sejarah negeri ini berdiri, belum pernah ada suatu provinsi datang bersama-sama gubernur, bupati, wali kota ke Jakarta dan berbicara bersama-sama tentang kepentingan daerahnya secara bersama-sama tanpa dan mulai mengesampingkan ego daerah masing-masing. Di Kementerian Dalam Negeri Pak Tito Karnavian mengatakan demikian, Kementerian ESDM Pak Balil, kementerian-kementeriannya juga demikian. Dalam sejarah Republik ini berdiri, baru ada provinsi datang gubernur, bupati, wali kota bersama-sama atau mewakili datang untuk berbicara pembangunan daerah secara keseluruhan untuk NTT. Kami ingin memastikan bahwa seluruh daerah dan potensi masing-masing ini bisa kita bangun dengan baik, bertumbuh bersama-sama, dan nantinya NTT akan kelihatan pembangunannya itu bisa membahagiakan, memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat NTT dengan baik. Dukungan pusat ini harus kita respon dengan cepat dan tepat. Segera setelah kemarin kami selesai mengadakan pertemuan, seluruh yang hadir kami sudah mulai memberikan semacam langkah-langkah aksi nyata pasca pertemuan. Jadi nanti Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, nanti kita akan bertemu secara khusus juga untuk nanti kita bicarakan hasil follow up dari Jakarta khusus untuk Kabupaten Belu. Beberapa hal yang penting dilakukan adalah kita masih melakukan pemangkasan birokrasi yang terlalu berbelit-belit. Kami sudah sepakat bahwa mall pelayanan publik harus bisa kita hadirkan di seluruh NTT, sehingga ini memberikan pesan bahwa iklim investasi di NTT sudah lebih ramah bagi semua pengusaha yang mau berinvestasi di NTT. Kemudian juga dipastikan bahwa melalui berbagai program yang kita lakukan ini harus ada peningkatan pendapatan masyarakat dan juga peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara-cara yang kreatif, cermat, dan transparan. Kemudian juga kita kembangkan basis data potensi unggulan daerah dengan fondasi perencanaan investasi yang tepat. Ada beberapa tugas dari pusat nanti akan masuk ke NTT, baik itu garam, rumput laut, dan beberapa lagi yang lain. Kita akan bagi secara merata nanti untuk bisa dilaksanakan di seluruh NTT secara bersama-sama. Saya juga menaruh harapan besar agar RPJMD Kabupaten Belu disusun secara terintegrasi, tersambung kuat dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN di tingkat pusat, serta merujuk pada asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka dan dasar cita Gubernur Wakil Gubernur NTT 2025-2030. Dokumen perencanaan ini bukan hanya formalitas, tapi kompas arah pembangunan nyata yang harus dipegang teguh dan dijalankan dengan komitmen penuh. Kesatuan langkah antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota sangat menentukan arah pembangunan NTT ke depan, juga Kabupaten Belu ke depan. Karena hanya dengan koordinasi yang solid, komunikasi yang terbuka, dan kolaborasi yang konsisten, kita bisa menjawab tantangan besar yang dihadapi oleh daerah ini, baik provinsi NTT dan khususnya Kabupaten Belu. Bupati dan Wakil Bupati Belu juga saya harapkan untuk menjalin sinergi erat dengan DPRD, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan seluruh stakeholder pembangunan. Pemerintahan yang terbuka dan partisipatif adalah kunci pembangunan ke depan. Kita diajak untuk jangan hanya duduk di balik meja, tapi lebih sering turun ke desa-desa, dengarkan langsung suara rakyat. Kami berencana minggu ini nanti keliling Timor, nanti mudah-mudahan kita bisa juga sampai ke Belu, kita duduk sama-sama untuk kita bicarakan ini nanti di Kabupaten Belu. Kita jadwalkan kunjungan dengan secara rutin ke masyarakat, mengambil kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan real masyarakat. Dan terakhir, jaga kekompakan dan soliditas tim kerja yang ada di perangkat daerah di Kabupaten Belu. Hanya dengan semangat satu hati, satu langkah, dan satu tujuan, kita bisa memastikan bahwa setiap program benar-benar berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Belu. Hadirin yang saya hormati, bersamaan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Belu hari ini, kita juga menyaksikan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belu yang baru. Saya menyampaikan provisi dan selamat mengemban tugas kepada Ketua Tim Penggerak PKK.
Lagu tadi Bu saya masih ingat baik, karena dulu SD kami lagu ini lagu dilombakan. Jadi tadi waktu Pak Wagub dan Pak Nando tanya, saya bilang kata-kata saya masih ingat, karena dulu kami ikut lomba lagu ini dari kecil sampai dengan lulus SD. Minimal lagu Bu, minimal lagu kami ingat baik. Serta terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ketua sebelumnya atas segala pengabdian dan kerja nyata yang telah dilakukan. Saya percaya bahwa tim penggerak PKK adalah ujung tombak pemberdayaan keluarga. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Tim penggerak PKK adalah ujung tombak pemberdayaan keluarga. Mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dari lingkup terkecil, keluarga. Melalui berbagai program, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelestarian lingkungan, PKK berperan penting dalam menopang pembangunan dari akar rumput, dari dalam keluarga. Saya berharap tim penggerak PKK terus menjadi garda depan dalam menampingi masyarakat dan ikut aktif dalam menyukseskan program-program pemerintah daerah yang berbasis keluarga. Sekali lagi, pada bagian terakhir dari sambutan kami ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2021-2025 atas seluruh pengabdian dan jasa yang luar biasa bagi Kabupaten Belu. Dan juga selamat berkarya, selamat bertugas, selamat menjalankan amanah kepada Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2025-2030. Saya ucapkan selamat bertugas, selamat melayani masyarakat Belu dengan hati yang tulus dan semangat menyala. Ini saya sampaikan pakai bahasa Belu, mudah-mudahan tidak salah ini. Husar binan rai Belu tetuk nonesan diak no manek. Dengan semangat persaudaraan, kita membangun masyarakat Belu menuju kesehatan lahir dan batin yang serasi dan seimbang, menuju NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati niat dan karya kita bersama dan menuntun langkah kita dalam membangun NTT tercinta. Bersama-sama, ayo bangun Rai Belu. Kurang keras. Ayo bangun Rai Belu. Ayo bangun NTT. Biar sama-sama 2 kali ya. Ayo bangun NTT. Sip. Jadi langsung berdiri Bupati. Baik, silakan duduk Pak Bupati. Ini saja bisa kami sampaikan. Salve. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.